Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Indrawati MPD dan Bapak Dr. Iwan Wicaksono SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan kemipaan dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Afnino Roshida dengan NIM 21021010108 dan teman saya, Saya Adila Putri Devi Andani dengan NIM 21021010109. Saya Zieva Fitriana Fianti Tiparifat dengan NIM 21021010110. Dan saya Fanaya Ramadhani Arsubagio dengan NIM 2102101011022. pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kajian ilmu fisika sebagai dasar ilmu, yang memuat pengertian fisika, hakikat fisika, perkembangan ilmu fisika, ciri-ciri ilmu fisika, cabang-cabang ilmu fisika, hubungan fisika dengan ilmu pengetahuan yang lainnya, kemudian yang terakhir mengenai peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah pengertian fisika. Menurut Wartono, fisika adalah bangun pengetahuan yang menggambarkan usaha, temuan, wawasan, dan kearifan yang bersifat kolektif dari umat manusia. Sedangkan menurut Mundilarto, fisika sebagai ilmu dasar memiliki karakteristik yang mencakup bangun ilmu yang terdiri atas fakta, konsep, prinsip, hukum, postulat, dan teori, serta metodologi keilmuan. Dan menurut KBBI, fisika adalah ilmu tentang zat atau energi seperti panas, cahaya, dan bunyi. Lanjut. Yang kedua adalah hakikat ilmu fisika. Hakikat ilmu fisika terdiri dari 3, yaitu yang pertama, fisika sebagai sikap. Fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang memiliki karakteristik ilmiah yang meliputi tanggung jawab, jujur, objektif, terbuka, rasa ingin tahu, percaya diri, dan lain-lain. Melalui sikap dan karakter ilmiah tersebut, suatu prosedur dalam penelitian ilmiah akan berjalan dengan baik karena sikap dan karakter ilmiah merupakan dasar dalam setiap kegiatan ilmiah yang akan dilakukan. Lalu yang kedua adalah fisika sebagai proses. Proses sains merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh para saintis melalui suatu penelitian yang melibatkan metode ilmiah. Langkah-langkah tersebut meliputi perumusan masalah, penyusunan hipotesis, melakukan observasi, serta melakukan eksperimen. Selanjutnya. Dan yang terakhir adalah fisika sebagai produk. Fisika sebagai produk dapat diartikan sebagai suatu kumpulan data atau informasi yang dihasilkan dari suatu penelitian ilmiah yang dilandasi dengan sikap-sikap ilmiah sebelumnya. Produk dari fisika tersebut dapat berupa sebuah fakta, konsep, teori, hukum, rumus, dan model. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkembangan pada ilmu fisika. Yang pertama, pada periode pertama, yaitu pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 1550 Masehi. Pada periode ini, yang disistematis manusia mulai yang namanya penemuan yang sistematis. Manusia mulai mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan menggunakan pola pikir. Perkembangan ilmu pengetahuan didasari dari adanya pengalaman, pengamatan, dan pemikiran yang terbatas. Kemudian pada periode 2, yaitu pada tahun 1550 Masehi sampai 1800 Masehi. Pada periode kedua ini, penelitian sistematis mulai dikembangkan. Galileo dikenal sebagai seorang pencetus dari metode saintifik dalam sebuah penelitian. Galileo mulai memperbaiki teori yang sebelumnya sudah ada untuk menghasilkan sebuah mekanika. Lanjut. Kemudian periode ketiga yaitu 1800 Masehi sampai 1890 Masehi. Pada periode ketiga, konsep-konsep fisika yang mendasar mulai diformulakan dan biasa kita kenal dengan sebuah fisika klasik. Pada mekanika diformulakan Hamiltonian yang biasa kita gunakan dalam fisika kuantum, yaitu persamaan gerak benda tegar
teori elastisitas, dan juga hidromodinamika. Yang keempat, pada tahun 1890 Masehi hingga sekarang, yaitu akhir abad ke-19, didapatkan beberapa fenomena yang tidak mampu dijelaskan oleh fisika klasik. Hal ini menyebabkan konsep fisika yang sudah ada harus kembali dikembangkan dan harus lebih mendasar lagi, yang sekarang biasa disebut dengan fisika modern. Maaf ya, tadi terlalu telat.